Ya, pemirsa, pemerintah terus mendorong pengembangan ekonomi digital guna meningkatkan produktivitas pelaku usaha, khususnya UMKM serta masyarakat. Diperlukan komitmen kuat dalam meningkatkan literasi digital di Indonesia untuk mengantarkan masyarakat menuju digital society. Ekonomi digital di Indonesia menunjukkan potensi yang besar. Hal ini sejalan dengan semangat Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang diresmikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Mei 2020. Pemerintah terus mendukung transformasi digital usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta mengajak masyarakat untuk bangga dan membeli produk lokal, salah satunya lewat industri e-commerce. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik atau IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong menegaskan, pemerintah terus mendorong pengembangan ekonomi digital guna meningkatkan produktivitas pelaku usaha khususnya UMKM serta masyarakat. Perkembangan teknologi yang kian dinamis saat ini tengah membawa masyarakat pada fenomena ekonomi digital baru. Media sosial juga dimanfaatkan sebagai sarana transaksi jual beli. Usman menjelaskan praktik e-commerce saat ini terbagi menjadi dua, yaitu yang difasilitasi platform dan yang dilakukan secara pribadi atau langsung antar sesama pengguna media sosial. Saat ini Kominfo memprioritaskan pengawasan e-commerce yang berbasis platform. Diperlukan komitmen kuat dalam meningkatkan literasi digital di Indonesia untuk mengantar masyarakat menuju digital society. Melalui percepatan pembangunan ekosistem infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, serta transformasi digital bagi pelaku UMKM. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita selanjutnya, upaya tingkatkan literasi digital pelaku usaha lokal, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Desar Sandikapura, Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community. Ya, selamat pagi Mas Desar. Pagi, Mas Pras. Salam sehat, Mas. Sehat, alhamdulillah, saya sehat. Baik, lagi-lagi kita bicara mengenai ekonomi digital, kemudian bagaimana meningkatkan literasi digital pelaku usaha di dalam negeri. Anda melihat bagaimana? Apakah sudah semakin banyak, sudah semakin masif masyarakat Indonesia yang paham terkait dengan dunia digital, kemudian bagaimana mereka melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, apalagi bagi pelaku usaha ini dalam memasarkan produk-produk mereka, Mas Desar? Ya, baik. Kalau dari data memang kita masih agak buncit ya di ASEAN ya. Jadi kita 62% masih ya dianggap paling rendah dibanding ASEAN yang lain gitu ya. Oke. Korea paling bagus contohnya 97% literasi digital kita gitu. Jadi kalau menurut saya memang ada beberapa faktor geologis juga ya, karena Indonesia ini negara kepulauan dan infrastrukturnya belum merata gitu ya. Jadi memang challenging-nya tidak bisa kita samaratakan dengan negara-negara ASEAN yang mungkin hanya tidak berpulau-pulau ya. Jadi mereka cuma di satu kota ya gampang nyebar apapun itu ya, teknologinya lebih mudah diliterasi. Tapi kita banyak kepulauan ini juga menjadi salah satu faktor challenging lah bisa dibilang, kalau kita bilang kenapa kita lebih sulit dibanding dengan negara lain. Ini itu dulu pembukanya. Kalau dibandingkan dengan inklusinya sendiri bagaimana, Mas Desar? Apakah lebih cepat inklusinya dibandingkan literasi mereka begitu untuk era digital ini? Iya, jadi kalau masalah inklusi memang efek pandemi ini lumayan membantu Indonesia ya, terpaksa gitu ya. Makanya mungkin salah satu nanti bagaimana kita bisa lebih cepat, saya menyarankan kita tetap WFA gitu ya. WFA itu menjadi kewajiban, ya minimal seminggu sekali lah gitu ya, termasuk sekolah. Dulu kan kita udah berhasil sekolah ya full pakai digital learning gitu bisa dibilang gitu. Kenapa sekarang nggak lagi gitu ya? Walaupun nggak full week gitu ya, mungkin satu hari saja gitu. Kenapa? Itu membantu kita terpaksa tanda kutip untuk melek digital, baik orang tuanya maupun anaknya gitu. Jadi memang ada beberapa culture yang mesti kita paksa sedikit, tentu dari pemerintah, supaya literasi digitalnya jauh lebih masif dan merata. Kalau di kalangan dunia usahanya sendiri bagaimana UMKM yang digadang-gadang memang ini menjadi salah satu penopang ekonomi Indonesia dan mereka diharapkan naik kelas dengan digital? Nah, ini juga menarik. Jadi kalau di UMKM ini masih kesannya bahwa kalau UMKM digital itu hanya kalau udah masuk ke marketplace gitu ya. Padahal itu salah satu supporting saja untuk bisa tanda kutip transformasi digital gitu ya. Ada dua lagi yang penting sebenarnya nggak pernah dilakukan bahkan gitu ya, untuk ke people-nya gitu ya, dan prosesnya. Jadi proses untuk melakukan penjualan itu kan nggak hanya lewat marketplace gitu kan, lewat teknologi yang lain juga bisa gitu ya. Nah ini kadang-kadang juga kita masih ujung-ujungnya marketplace saja gitu, kalau udah digital marketplace gitu. Ini juga masih salah saya lihat pemahaman digital literasinya. Nah, apa yang perlu dilakukan kalau kita bicara mengenai literasi digital yang perlu dilakukan oleh pemerintah, pelaku usahanya sendiri begitu untuk mengedukasi dirinya sendiri dan juga mungkin timnya, Mas Desar?
Ya, jadi kalau kalau menurut saya memang faktor yang paling penting kita lakukan edukasi ya memang di people-nya dulu ya. Jadi pemahaman digital safety saja kita masih kurang ya, termasuk digital culture ya, termasuk hoax gitu ya. Oke. Menerima email, menerima WhatsApp berita yang aneh-aneh gitu kita langsung share lagi, itu juga termasuk bagian dari digital literasi menurut saya gitu ya. Dan Oke. sekarang juga pemerintahan gitu ya atau bahkan juga swasta juga masih banyak terjadi kebocoran data, itu juga termasuk literasi digital yang nggak boleh dilupakan gitu ya. Jadi semua pihak harus terkait. Di lain sisi juga infrastruktur ya, Bakti mungkin ya Oke. yang sudah mulai masuk ke daerah 3T ya, daerah tertinggal itu juga bagian dari literasi digital gitu. Jadi ini Baik. satu kesatuan sih Pak. Dalam pola pemasaran mereka kan pada saat mereka masuk ke dalam dunia digital adalah e-commerce begitu, dan e-commerce ini sempat juga menjadi salah satu ya momok lah, dalam artian bukan momok mungkin ya, ini adalah salah satu kata yang banyak dibicarakan oleh masyarakat begitu. E-commerce Anda melihat bagaimana perkembangannya saat ini? Apakah benar-benar menjadi penopang juga nih bagi produk UMKM begitu untuk bisa dibeli masyarakat di tanah air? Nah, ini juga menarik. Jadi era e-commerce sebenarnya sekarang sudah mulai tergantikan dengan social commerce gitu ya. Oke. Kenapa? Itu sekarang TikTok lebih digandrungi oleh bisa dibilang Gen Z dan Gen Alpha gitu ya. Karena mereka udah nggak terlalu suka kalau masuk langsung ke marketplace-nya langsung gitu ya, tapi mereka lebih suka ada interaktif dari si penjual melalui video dan lain-lain gitu ya. Oke. Jadi sekarang lebih intimate kalau menurut saya gitu ya. Jadi sosial media itu lebih powerful dibanding kalau mereka langsung jualan lewat marketplace gitu. Apa yang melihat, kejadian ini begitu ya, kalau Anda melihat tuh apa sih pemicunya kenapa ada pergeseran ini? Apakah e-commerce terlalu banyak mungkin aturan do and don'ts, kemudian, syarat ketentuan berlakunya yang menjelimet atau bagaimana? Kalau itunya mungkin nggak terlalu bermasalah ya, cuman mungkin literasi terhadap produknya itu yang lebih interaktif ya kalau di sosial Ya. media, dan kita juga bisa melihat bisa dibilang kan ada influencernya biasanya yang ikut apa ya mengenalkan produknya. Ini Ya. jauh lebih trust-nya lebih tinggi dibanding kita cuma lihat link marketplace suruh beli gitu ya. Jadi Oke. lain tadi saya bilang level Gen Z dan Alpha ini lebih intimate. Itu kenapa mereka lebih suka lewat platform sosial media dibanding marketplace. Baik, tapi kan belakangan ini juga muncul larangan kan dari pemerintah Kemenkeu UKM lah khususnya begitu, TikTok gitu untuk menjual Betul. produk-produk mereka. Karena ini menjadi salah satu saingan yang cukup kuat begitu dan mengancam juga nih untuk produk-produk, UMKM di Indonesia khususnya yang mungkin skala mikronya. Betul betul, itu juga kemarin saya sempat bahas. Jadi memang TikTok ini atau sejenisnya nanti kita nggak tahu setelah TikTok ada muncul lagi yang lain gitu ya. Oke. Intinya social commerce itu memang sekarang lebih powerful dan Indonesia harus mulai hati-hati terhadap fenomena ini ya. Artinya regulasi tetap perlu diatur, cuma jangan terlalu ketat gitu ya. Jangan sampai nanti misalkan arahnya TikTok mau ditutup gitu ya. Kalau saran saya sih nggak seperti itu juga gitu ya. Cuma kita cari win-win solution, gimana caranya kita juga tidak dirugikan secara digital ekonomi kita ya, misalkan pajak nggak masuk misalkan, itu janganlah ya gitu ya, tetap mereka harus bayar pajak ke kita gitu ya, dan juga jangan sampai mereka jadi monopoli gitu ya, ketika mereka kuat platform lain jadi mati gitu ya. Nah ini yang harus Oke. diatur ya oleh regulasi tentunya. Nah, aturannya seperti apa? Mengingat kan kalau bicara mengenai social commerce ataupun media sosial ini kan ranah pribadi orang-orang gitu, masyarakat di Indonesia. Sementara mereka juga berhak menggunakannya untuk apapun kan sebenarnya. Iya, jadi kalau menurut saya mirip-mirip kayak Facebook ya. Jadi Hmm. Facebook kan sebenarnya ada juga dia place apa ya, marketplace-nya gitu ya, Oke. agak-agak dipisahkan lah gitu. Jadi mereka kalau kita sekarang jualan langsung di Facebook biasanya kena bad kalau kita langsung ya tanpa lewat marketplace gitu ya. Tapi kalau kita linkkan dengan marketplace-nya si Facebook, mereka tahu oh ini dia jualan nih gitu ya. Oke. Jadinya datanya bisa di-crawling sesuai dengan kesepakatan lah dalam algoritmanya si Facebook gitu ya. Kurang lebih mungkin TikTok juga bisa seperti itu ya. Jadi kalau orang yang mau buat toko, bisa jadi mungkin dilingkan dengan regulasi di Indonesia. Misalkan dia harus daftar di Maperindak misalkan ya gitu ya, Oke. atau daftar di Kominfo gitu ya. Jadi apapun yang terjadi transaksi dalam e-commerce tersebut itu bisa kita tracking. Kan tujuannya kan itu Oke. sebenarnya kan, supaya kita tetap bisa mendapat manfaat atau benefit kepada digital ekonomi kita Hmm. sendiri gitu ya. Baik, tapi kita kan tidak bisa memendung dengan fenomena yang terjadi saat ini, pergeseran yang tadi Anda katakan e-commerce sekarang menjadi social commerce ini, Mas Tesa. Ya, betul. Memang regulasi selalu telat, Mas. Cuman kalau kita tidak mulai tanda kutip ya Iya. merancang sedikit fondasinya gitu ya, Oke. ini akan lebih kebablasan. Nah, ini yang lebih lebih berbahaya itu. Saya sih pengennya gitu ya Indonesia punya Iya, platform iya. sejenis.
gitu ya. Nah, Itu yang itu lebih dia. bagus lagi ya. Betul, betul. Tapi kita sudah siap nggak ke arah sana? Jangan-jangan nggak pernah ada yang niat seperti itu. Nah, ini juga harus dipikirkan. Hmm. Ya, yang menarik juga kan kita masyarakat di edukasi digital, kemudian edukasi e-commerce dan sekarang muncul social commerce. Lantas bagaimana? Apakah edukasi ini akan terus terjadi kalau ada pergeseran-pergeseran ini Mas Nesar? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan literasi digital di Indonesia. Kita lihat indeksnya seperti apa tahun 2020, 2021 sampai dengan 2022. Trennya sebenarnya dari indeks literasi digital Indonesia ini terus menunjukkan kenaikan dalam artian banyak masyarakat yang sudah mulai terliterasi ya terkait dengan dunia digital di Indonesia. Terakhir di tahun 2022 3,54 poin. Berikutnya kita lihat pengukuran indeks literasi digital ini apa saja sih komponennya. Pertama kecakapan digital, kemudian etika digital, keamanan digital dan budaya digital. Nah ini beberapa poin yang akan dilihat begitu ya di masyarakat terkait dengan bagaimana kecakapan digital mereka. Begitu, baik. Mas Tesar, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini. Kalau kita lihat indeks literasi digital Indonesia tadi sudah disampaikan trennya naik terus. Kemudian komponennya kecakapan, etika, keamanan dan budaya digitalnya sendiri menurut Anda apakah sudah menjadi cerminan, menjadi bagian daripada keseharian, bagian daripada kehidupan masyarakat dalam mereka melakukan langkah-langkah digital begitu misalnya? Iya, ya betul. Jadi memang tadi saya bilang juga bahwa digital itu jangan hanya sekedar platform marketplace ya. Betul. Karena ada juga komponen lain seperti skill, safety, culture dan etik gitu ya. Yes. Tapi terus terang kalau saya melihat di sosmed gitu ya, untuk culture dan etik ini sih masih so-so, masih sama-sama ya seperti 2-3 tahun lalu ya. Artinya hoax masih viral kemana-mana gitu ya. Terutama kaum baby boomers ya mungkin ya, yang belum sangat terliterasi bahwa hoax ini bisa terjadi di link mana aja gitu ya, di email gitu atau di WhatsApp gitu ya. Okay. Jadi memang ada gap generation yang kadang-kadang terlalu rendah, sedangkan Gen Alpha atau Gen Z itu mungkin jauh lebih literate-nya lebih tinggi. Jadi mungkin perlu dibelah juga nih yang mana yang rendah, mana yang masih oke gitu ya. Jangan-jangan Gen Z udah oke semua, bisa jadi kan gitu kalau datanya mungkin lebih terperinci seperti itu. Perlu didorong dengan pembangunan infrastruktur digitalnya sendiri, jaringan internet dan lain-lain yang lebih merata. Begitu Mas Tesar? Iya, nah itu juga. Jadi 3T ini sebenarnya kan tanda kutip daerah yang tidak akan bisa terjadi literasi digital gitu. Kenapa? Karena akses internetnya aja nggak ada gitu ya. Okay. Nah akses internet ini kan bisa ada dua nih yang paling umum ya, lewat fiber optik atau palaparing ya kalau di Bakti mungkin dilakukan, atau lewat satelit atau BTS tadi gitu ya. Dan ini kan ya kita dengar ada beberapa kasus juga untuk proyek ini ya. Padahal ini proyek yang cukup penting gitu. Kita nggak bisa ngomong literasi digital kalau internetnya aja nggak ada gitu. Betul, ya. Iya. Kalau internetnya ada, kedua masalahnya adalah masalah harga Mas Pras. Ini juga perlu diperhatikan. Harga internet Indonesia masih agak mahal dibanding negara-negara lain ya. Jika dibandingkan pendapatan Indonesia. Jangan dibandingkan pendapatan Eropa ya tentu ya. Pendapatan Indonesia gitu. Nah, kembali lagi ke pelaku usahanya sendiri. Anda melihat bagaimana literasi yang juga masih ada tantangannya. Kemudian tadi ada pergeseran juga ini dari penggunaan digital sendiri dari sebelumnya e-commerce, kemudian sekarang menjadi social commerce. Kan ini kan fenomena yang berlangsung cukup cepat dan mungkin orang yang baru belajar juga baru paham tiba-tiba harus mereka switch lagi nih untuk beralih kepada sosialnya sendiri begitu. Ya, memang kalau pelaku UMKM yang tanda kutip yang diasuh oleh kementerian itu saya lihat memang kebanyakan masih gen yang tua lah ya, baby boomers begitu ya. Gen Y atau baby boomers ya, yang mungkin yang umurnya 30 ke atas saya lihat gitu ya. Dan ini memang titik yang kritikal gitu ya. Kenapa mereka literasi digital paling rendah menurut saya dibanding anak-anak kuliahan atau anak-anak SMA sekarang gitu ya. Dan itu pelaku UMKM masalahnya gitu ya. Dan ini memang kita perlu tanda kutip supporting betul gitu ya kepada komunitas UMKM ini, mana sih yang perlu didahulukan untuk beralih ke digital transformation gitu ya. Jangan hanya sekedar masuk ke marketplace, itu yang saya bilang tadi, karena digital itu ada beberapa komponen. Nah ini kadang-kadang nggak terlalu terisi oleh UMKM itu gitu ya. Mereka taunya kita buat toko di Tokopedia atau di mana gitu ya, langsung
udah digital gitu ya. Padahal ada skill-skill lain yang mereka juga perlu ketahui ya. Tadi termasuk digital safety, jangan-jangan duit mereka bisa dibobol oleh hackers gitu. Itu kan juga perlu dikasih tahu ya. Seperti itu, Mas. Baik, nah bagaimana Anda melihat platformnya sendiri begitu? Kalau tadi TikTok ini kan juga lagi hangat juga. Nah, apakah memang kita perlu membangun sendiri platform yang bisa dimanfaatkan pelaku usaha di Indonesia ataupun masyarakat dalam mengarungi dunia digital begitu? Iya, idealnya seperti itu Mas ya, karena kita termasuk negara besar menurut saya gitu ya, dibanding negara-negara ASEAN atau dunia yang lain gitu ya. Itu Oke, kenapa platform-platform besar selalu sangat tertarik untuk ambil pasarnya Indonesia. Secara digital ekonomi kita besar, secara kuantiti transaksi kita juga besar. Indonesia ini termasuk masyarakat yang boros gitu betul. ya. Jadi sangat disayangkan, saya bilang ya sangat disayangkan kalau platform-platform yang ada di Indonesia itu semuanya ternyata milik asing Hmm, gitu ya. Harusnya kita juga punya platform nasional. Entah itu nanti di backing oleh pemerintah atau pure swasta. Tapi intinya kalau bisa ini adalah platform nasional. Artinya benar-benar bisa dibilang secara kepemilikan saham milik pemerintah Indonesia gitu ya. Secara produk juga mensupport produk-produk Indonesia termasuk juga digital talent yang terlibat di dalam perusahaan tersebut. Nah, ini kan saya lihat masih belum belum ke arah situ ya. Artinya udahlah yang penting ada unicorn udah cukup gitu. Mau unicornnya itu dari pendanaan asing pun kita ah, masih tanda kutip nggak terlalu melihat itu gitu ya, oke tapi oke. masih melihat oke lah masuk dulu gitu kan, ada platform digital masuk yang penting Indonesia tidak terlalu ketinggalan teknologi seperti itu kalau saya masih sekarang levelnya. Baik, tapi kalau dilihat dari minat masyarakatnya sendiri kan kayaknya kalau dari luar negeri, entah itu platform sosial media dan lain-lain itu kan langsung diminati begitu. Apakah mereka cukup percaya diri kalau membangun aplikasi sosial media sendiri misalnya Mas Tesar? Ya sebenarnya kita bisa asal kita Hmm, sudah punya apa ya, punya blueprint ya mau ke hmm, arah sana. Justru kita punya kelebihan. Kenapa? Karena kita mengerti culture negara kita sendiri, budaya negara kita sendiri gitu ya. Harusnya jauh lebih tepat dibanding kalau misalkan platform asing masuk ke Indonesia. Mereka pun oke, masuk ke Indonesia, Mas Pras. Pasti mereka juga belajar dulu psikologi orang Indonesia gitu ya. yes, Bagaimana mereka bisa menarik perhatian iya iya. para user Indonesia bisa masuk ke platform mereka. Sebenarnya sama aja sih prosesnya. Karena khawatirnya juga banyak pihak adalah Indonesia yang justru menjadi pasar nih dari produk-produk digital mereka, entah itu produk UMKM dan lain-lain begitu kan. Karena kan ini yang juga menjadi concern dari Kementerian UKM dan Koperasi begitu, Mas Tesa. Betul, betul, betul. Itu dia. Hmm, Saya sih sangat berharap gitu ya bahwa Indonesia punya platform sosial commerce gitu hmm, ya yang nasional gitu ya. Mungkin nggak harus 100% sama persis gitu ya. Tidaknya 50% lah yang mirip-mirip gitu ya. Nanti oke. kan tidaknya ada sharing lah, sharing user gitu ya bahwa ada yang masuk ke platform Indonesia, ada yang masuk ke platform asing. Itu masalah waktu sih Mas, nggak bisa kita paksakan emang, tapi kita perlu Oke. mulai ke arah sana. Nah, langkah-langkah tadi untuk adanya peralihan tadi dari e-commerce kemudian masuk kepada social commerce ini apa yang perlu ada mungkin barrier kah atau perlu ada batasan-batasan yang perlu terus diingatkan kepada masyarakat begitu? Apakah memang nanti ini sesuai dengan perkembangan saja dalam artian ya seperti itulah dinamikanya di industri digital? Ya, kalau saya berharap pemerintah perlu masuk sedikit ya, sedikit Hmm, saja, jangan terlalu kaku juga gitu ya. Kenapa? oke. Tujuannya lebih menyelamatkan konsumen Indonesia dulu, jangan sampai nanti yang dijual ada produk-produk tanda kutip misalkan ilegal gitu ya. Artinya pajak Yes. udah kita nggak dapat. Hmm, Itu satu gitu ya. Kedua mungkin 90% produk asing ini juga kebanyakan sih seperti itu kenyataannya gitu ya. Terus oke. ketiga takutnya ini penipuan gitu ya, jangan Hmm, sampai nanti konsumen bayar transfernya langsung misalkan gitu kan, nggak lewat e-wallet gitu kan. oke. Mereka mau minta duitnya nggak bisa gitu kan. Ini bisa terjadi gitu ya. Jadi memang pemerintah coba lebih fokus untuk menyelamatkan konsumen Indonesia dulu deh. Jangan sampai juga Ya terlalu ya. kaku, Mhm. semua ditutup di blok gitu kan. Akhirnya kita jadi nggak dapat apa-apa juga kalau di semua di blok gitu Iya kan. iya iya. Baik, dari proyeksi Anda untuk, perkembangan ekonomi digital, kemudian, digitalisasi sendiri di Indonesia, seperti apa ke depannya begitu? Mengingat ini adalah kita tahu ada tahun politik di sana, kemudian juga ini akankah fokus masyarakat juga akan lebih banyak ke digital ke depannya, Mas Tesar? Ya, kalau misalkan 1 tahun ke depan, Hmm, betul. Ini ada efek politik ya. Justru kita dimanfaatkan hmm, oleh beberapa ya peserta ya tanda kutip untuk bisa mendukung mereka lewat platform sosial media gitu ya. hmm, Ini menarik dan ini juga artinya ada oke kedaulatan bangsa juga terhadap platform sosial media gitu ya. hmm, Artinya bisa menggiring opini masyarakat. Ini yang saya bilang tadi penting di luar marketplace gitu ya. Saya oke, berharap Kominfo atau apapun
pemerintah ya terkait ya untuk bisa melakukan tanda kutip blueprint lah ya. Indonesia kalau bisa punya sosial media sendiri, punya marketplace Indonesia yang kuat gitu ya. Dan juga tentu produk-produk yang ada di marketplace Indonesia sekarang kan mereka kan asing tuh. Coba kita mulai lawan gitu. Misalkan mainan anak adanya di China semua, kita nggak punya gitu misalkan. Fashion kita kurang ya. Dan ini juga harus mulai dipola gitu. Jadi mana produk-produk yang mulai kita bisa garap, yang kita bisa lawan lewat platform lokal kita nanti gitu. Betul, itu dia. Sebab kalau tidak sekarang, kapan lagi kita memulainya begitu ya Mas Desar ya? Baik, Ya. Oke. Mas Desar, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan sampai berjumpa lagi, Mas Desar. Ya, makasih Mas Rahat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.